Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem komunikasi dalam konteks negara berkembang dan negara maju. Sistem komunikasi di negara berkembang seringkali dicirikan oleh kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur digital dengan fokus pada adopsi teknologi yang lebih besar dan peningkatan literasi digital. Sebaliknya, negara maju memiliki infrastruktur komunikasi yang matang dan merata. Pemanfaatan teknologi canggih seperti AI dan e-commerce yang masif serta integrasi yang lebih dalam dengan ekonomi global dan inovasi digital. Nah, teman-teman, definisi sistem komunikasi merujuk pada proses pengiriman dan penerimaan informasi melalui berbagai media. Yang kedua, terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Nah, perannya itu: 1. Menghubungkan individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua, mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem komunikasi di negara berkembang. Tantangannya: yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Akses terbatas terhadap teknologi komunikasi modern. Yang kedua, ekonomi yang terbatas. Keterbatasan dana untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi. Yang ketiga, akses terbatas. Masih banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan komunikasi yang baik. Sistem komunikasi di negara maju. Keunggulannya juga ada 3. Yang pertama, komunikasi infrastruktur yang canggih, jaringan 4G, 5G, dan serat optik yang cepat dan luas. Yang kedua, akses teknologi tinggi, akses mudah terhadap teknologi digital seperti internet cepat, aplikasi komunikasi, dan media sosial. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan, pendidikan yang memadai dalam bidang teknologi dan komunikasi. Nah, teman-teman, adapun perbandingan sistem komunikasi yang dilalui oleh aspek yang pertama, infrastruktur. Di negara berkembang itu sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan di negara maju itu canggih, luas, merata. Dalam aspek teknologi, di negara berkembang teknologi komunikasi terbatas seperti radio, telepon, seluler. Sedangkan di negara maju itu teknologi tinggi seperti internet, fiber, 5G, and LOT. Yang ketiga, akses informasi. Kalau di negara berkembang itu sangat terbatas dan pastinya lebih lama. Namun, jika di negara maju itu sangat cepat. Informasi tersedia secara luas. Nah, ada aspek biaya komunikasi. Jika di negara berkembang itu sangat relatif lebih mahal bagi sebagian besar penduduk. Sedangkan di negara maju itu lebih terjangkau dan banyak layanan berbasis internet. Ada juga aspek penyebaran media. Di negara berkembang itu lebih bergantung pada media tradisional seperti TV ataupun radio. Sedangkan di negara maju itu ada media sosial, platform digital, dan TV digital. Adapun dampak sistem komunikasi di negara berkembang. Dampak positifnya itu: 1. Meningkatkan akses informasi untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua, mendukung pemerintahan dalam menjalankan program pembangunan. Dan di dampak negatif juga terdapat 2 dampak. Yang pertama, ketimpangan akses antara daerah urban dan rural. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan keterampilan yang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Ada juga dampak sistem komunikasi di negara maju. Dampak positifnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam bisnis dan sektor publik. Yang kedua, mempercepat inovasi teknologi dan kemajuan sosial. Yang ketiga, penyebaran informasi yang cepat dan luas dan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Dan dampak negatifnya itu ada 2. Yang pertama, ketergantungan tinggi terhadap teknologi. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Solusi untuk negara berkembang itu ada 3. Yang pertama, investasi infrastruktur. Menarik investasi asing dan kerjasama dengan negara maju untuk membangun infrastruktur. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan.
maju ada 3. Yang pertama, pengelolaan keamanan data, memperkuat kebijakan privasi dan keamanan siber. Yang kedua, peningkatan inovasi teknologi, terus mendorong pengembangan teknologi baru untuk mendukung sektor komunikasi. Yang ketiga, aksesibilitas dan inklusi digital, menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.